Baik, selamat pagi teman-teman. Waktu kita jadi delay jadi 8 menit. Terima kasih banyak sudah bergabung di Trading Coach ID Academy. Seperti biasa, mungkin selama pandemi kami agak kurang ada kegiatan sharing, tapi kita coba untuk bisa terus membagi ya buat teman-teman, membagi apa yang kami pelajarin dan juga mungkin akan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Nah, pagi ini seperti biasa ada sharing session nanti dari Om Han. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu terkait dengan Trading Coach ID. Jadi Trading Coach ID itu merupakan sebuah wadah ya, wadah untuk kita belajar bersama selama 1 bulan, belajar bagaimana teknik-teknik trading, khususnya dalam hal mengelola investasi uang kita, dan juga bagaimana cara kita mendapatkan passive income. Khususnya passive income dulu ya, karena rata-rata sih yang saya lihat teman-teman yang join di grup belum semuanya full-time trader, bahkan saya sendiri nggak full-time, jadi lebih banyak tradingnya yang sifatnya swing. Jadi dia mendapatkan income dari trading dan ya kita anggap itu sebagai passive income. Nah, nanti di dalam trading coach kita belajar selama 1 bulan didampingi oleh 4 orang coach. Yang dari mulai sebelah kiri ada Pak Boy ya, trader Boy, Boy Ariandi, beliau yang expert di trading saham. Ada Pak Han sekarang lebih banyak ke forex. Ada saya sendiri yang develop sistemnya. Terus ada Pak Joko. Nah, Pak Joko nanti juga trading saham dan forex serta money management biasanya lebih kuat di Pak Joko untuk pendalamannya. Nah, teman-teman, kami terbuka ya kalau misalkan nanti kalau teman-teman lagi di Jakarta mau ngajak diskusi, feel free aja untuk ngundang kita. Kita bisa sharing bareng-bareng mumpung sekarang sudah diendorkan untuk pertemuan tatap muka, jadi kita bisa mungkin lebih sering ngopi bareng gitu ya sambil diskusi. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mahfud. Saat ini saya sedang menempuh S3 di BINUS. Kebetulan minat saya sebenarnya di komputer sama machine learning. Jadi lebih banyak mendevelop sistem sama mendevelop aplikasi untuk trading, khususnya yang berhubungan dengan machine learning. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, banyak yang bilang bahwasannya trading itu lebih banyaknya gambling. Tapi sebenarnya kami sudah melakukan publikasi juga. Ada satu jurnal saya di Scopus Index, kalau teman-teman mungkin tertarik dengan bidang penelitian, bahwasannya trading itu nggak gambling, tapi di belakangnya itu banyak algoritma, banyak syarat-syarat yang harus terpenuhi dulu baru kita entry buy atau entry sell. Tapi kalau misalkan orang yang memang trading itu kan cuma dua ya, kalau nggak buy kita sell. Terus ada orang yang memang trading buy terus tiba-tiba untung. Nah, itu kemungkinan adalah faktor lucky ya. Tapi belum tentu mereka itu bisa survive dalam 1 tahun atau 2 tahun kalau selalu mengandalkan faktor buy and sell-nya tanpa ada satu analisis di belakangnya. Nah, makanya dalam Trading Coach ID Academy itu kita membuatkan satu modul yang sudah tersusun buat teman-teman yang nantinya akan belajar selama 1 bulan. Nah, sekarang sudah ada batch 15. Nanti malam akan kita mulai untuk modul pertama. Jadi kita mulai akan belajar mengenai candlestick analysis, terus ada market structure. Nah, trading psikologi yang paling penting ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa rekan kita yang kayaknya pengen cepat kaya gitu ya.
Jadi pengen buru-buru tradingnya, kadang nggak sabaran, kadang juga pengen cepat kaya. Nah, ini yang kita coba tekankan di pertemuan kedua di Trading Coach ID Academy, bahwasannya psikologi itu penting. Jadi jangan sampai gara-gara greedy, gara-gara satu kita menghilangkan semua analisis yang udah kita pelajarin dan tidak kita terapkan hanya mengejar satu keuntungan. Nanti kita juga belajar teknik-teknik seperti Fibonacci, supply and demand, terus juga chart pattern, yang paling banyak yang teman-teman minati mungkin kayak Elliott Wave ya. Elliott Wave nanti di minggu ketiga kita akan belajar Elliott Wave dasar sampai intermediate. Nanti ada beberapa advanced setup juga yang ada di dalam Hans View ya, yang Om Han sharing. Jadi bagaimana caranya kita bisa entry dengan resiko yang sangat kecil, tapi kita bisa gain profit yang sangat besar. Mungkin teman-teman ngelihat seperti di channelnya Trading Coach ID ya, ada beberapa setup yang kita set sampai 500 pips. Jadi jarang mungkin trader mau buy atau sell satu pair gitu ya, atau satu saham dengan target yang sangat tinggi. Nah, kenapa kita bisa asumsikan itu 500 pips? Nah, itu ada tekniknya. Ada teknik dalam semua modul itu kita rangkum menjadi satu teknik yang memang udah kita uji di dalam trading. Nah, itu semuanya udah kita rangkum di dalam Trading Coach ID Academy. Nah, kenapa kita perlu belajar itu semua? Karena ada pepatah yang bilang the market always knows what the news before the newspaper do. Jadi dengan kita mempelajari semua teknik-teknik tadi, artinya kita belajar bagaimana memahami market, bagaimana kita memahami pasar modal, bagaimana kita memahami pasar forex, atau bagaimana kita memahami harga emas. Dan biasanya trader itu tidak terkecoh dengan adanya berita, karena kita udah memiliki knowledge tadi. Jadi kita bisa tahu, oh dalam minggu depan perusahaan adikarya bakal melaporkan ada keuntungan misalnya. Atau dalam minggu depan itu ada big news yang akan berdampak pada currency dolar. Nah, ini akan mempengaruhi pair daripada USD tadi. Nah, itu kita bisa dengan memahami teknik-teknik tadi, kita bisa mengenal pasar tanpa harus kita melawan daripada tren daripada pasar tadi. Kita tidak perlu melawan tren supaya kita menganggap analisa kita yang paling benar. Jadi tidak usah kita memaksakan satu analisa untuk mengcounter daripada pasar sampai pasar itu mengatakan, oh ini trennya sudah seperti ini. Nah, teknik-teknik itu yang nantinya kami akan bagikan di dalam Trading Coach ID Academy. Nah, biasanya mungkin teman-teman nanti juga bisa melihat di website kami bahwasannya dengan kita memahami teknik, kita memahami knowledge daripada pasar, kita memahami bagaimana market itu bekerja, apakah sekarang marketnya lagi bullish, lagi bearish, atau lagi sideways, dan teknik apa yang kita gunakan ketika ada instruksi daripada market tadi. Oh, ini lagi bullish. Apa yang bullishnya di mana? Di sektor apa? Atau kenapa dia bullish? Kenapa dia bearish? Kenapa harga bisa naik? Nah, analisa-analisa ini dan asumsi yang kita bangun di dalam Trading Coach ID Academy itu akan membuat teman-teman menjadi trader yang mandiri. Mungkin hari ini juga banyak ya yang sudah ikut Trading Coach ID dan sudah mendapatkan profit secara konsisten. Artinya di dalam Trading Coach ID kita coba belajar bareng. Terus setelah itu teman-teman akan trading dengan mandiri tanpa lagi mengharapkan analisis-analisis yang dikeluarkan oleh para analis lainnya di market.
Nah, sebelum kita coba ke dalam materi yang lebih detail, ada satu hal yang biasanya kami tekankan di dalam trading ya. Misalkan ketika kita mau trading forex, ketika kita mau trading forex, biasanya di awal itu kita akan melihat analisa secara top down. Misalkan kita trading kita trading mata uang dolar dengan persaingannya, maka yang kita lihat adalah indeksnya dulu. Indeks dolar itu arahnya mau kemana? Misalkan kita mau trading USD Kanada atau misalkan Euro USD. Nah, kita akan melihat dulu secara analisa top down-nya. Atasnya itu apa? Nah, selain time frame yang kita lihat, rujukan daripada peta besarnya, kalau misalkan indeks dolar itu ada pada DXY ya. Jadi US dollar currency. Nah, itu yang kita analisis duluan. Nah, yang ada di Nah, ini ada yang bocor. Bentar. Apa namanya ini? Namanya apa? Oke, sorry ya, di-mute dulu ya, biar enak. Nah, ketika kita mau trading forex misalkan, kita melihat dulu pada gambaran yang lebih besar. Kalau yang lain melihat pada multi time frame analysis ya. Tapi kalau misalkan kami lebih merekomendasikan kita melihat gambaran besar daripada indeksnya dulu yang akan mempengaruhi semua indeks yang berlawanan dengan USD currency. Nah, contohnya di sini adalah US Dollar Currency Index. Nah, ini patokan. Jadi ketika kita melihat ini contoh analisis pada 10 Juni kemarin, kami melihat bahwasannya US Dollar indeksnya itu break. Artinya pasti akan mempengaruhi pada mata uang dolarnya dan juga mempengaruhi pada sandingannya. Nah, begitu kita udah tahu itu break, asumsi pertama adalah kita menunggu sampai ada terjadi retracement. Biarkan dia break dulu ya. Makanya kadang-kadang kalau trading ini agak ada kesabaran. Kadang-kadang teman-teman juga nanya, Mas itu harganya udah terlalu jauh dari sell limit atau dari harga buy limit. Nah, ini yang nanti akan kita pelajarin. Market itu nggak selamanya dia naik terus atau dia akan terjun terus. Jadi ada masanya dia akan melakukan koreksi. Nah, di situ adalah momentum kita. Setelah kita dapat konfirmasi break, di situ adalah momentum kita untuk entry. Nah, teknik-teknik mencari momentum nanti akan kita pelajarin. Mungkin Om Han nanti bisa share ya. Nah, ketika terjadi retracement, kita hitung sampai kemana sih kenaikan dari indeks USD ini. Nah, di sesi di slide berikutnya kita hitung. Akhirnya setelah kita mendapatkan satu gambaran besar ya, misalkan teman-teman mau trading euro terhadap pound sterling, itu kan juga ada indeksnya. Jadi tinggal kita cari mana yang kita familiar, apakah mau trading yang di indeks atau yang lainnya. Nah, ketika momentum itu kita dapat, setelah itu baru kita cari mana sih yang kira-kira sangat relevan terhadap breakout-nya indeks tadi. Nah, dari sini baru kita mencari turunannya. Ada USD CAD, ada USD CAF, ada ya, USD GP, dan macam-macam. Nah, ini kita cari nih, mana yang kira-kira menjadi turunan daripada indeks tadi. Terus kita analisis mana yang kira-kira sama. Kalau teman-teman lihat tadi, breakout ya, asumsi pertama breakout. Ya, ini breakout. Nah, ketika kita dapat breakout, biasanya turunan pair-nya itu juga akan ngikutin indeksnya kalau di forex. Nah, ketika dia breakout, kita cari nih mana yang udah breakout. Nah, setelah dapat mana yang udah sama-sama dengan indeksnya, itu kita hitung. Nah, kalau di sini kami hitung nih, kami hitung dengan knowledge yang kami punya. Nah, di sini ada beberapa kombinasi. Nanti teman-teman juga akan belajar seperti Fibonacci extension, Fibonacci retracement, terus belajar harmonic pattern, belajar chart pattern. Nah,
dari knowledge yang kita dapat, kita bisa hitung, oh targetnya akan sampai di sini nih, sekitar 500 apa 600 pips untuk USD JPY. Nah, setelah itu baru kita pasang posisi entry. Posisi entry terbaik adalah ketika dia mendapatkan retracement mendekati harga breakout. Nah, setelah itu harga tinggal kita ikutin aja. Jadi ibaratnya trading itu juga tidak perlu harus kita pantau di layar monitor sepanjang waktu. Selama kita udah tahu kondisinya, kita prediksi harganya akan kemana, tinggal kita set up untuk stop loss-nya ada di mana. Nah, nanti teman-teman juga akan diajar bagaimana mengukur stop loss, menghitung risk and reward rasionya. Nah, contoh lainnya, ketika tadi indeksnya sudah breakout, ini ada Euro USD ya, yang kita prediksi akan turun, ini tanggal 10 Juni juga, sama dengan kondisi indeks USD tadi yang breakout. Nah, Euro USD juga sama. Nah, kita bisa menghitung, nanti teman-teman juga akan diajarin bagaimana menghitung dengan menggunakan supply and demand, misalkan. Nah, ini kita menghitung dengan supply and demand, di mana area base untuk sell-nya, di mana area untuk taking profit-nya. Nah, ini dengan cara-cara yang nanti teman-teman akan pelajarin, maka teman-teman akan lebih mudah. Misalkan lagi kerja gitu ya, nggak akan terganggu dengan, waduh posisi gue tadi lupa ini nih, sekarang kondisinya gimana ya? Biasanya kan berpikir kayak gitu ya. Sekarang apa udah kena stop loss atau belum? Waduh ini harganya masih naik apa masih turun? Tapi kalau kita udah belajar dengan supply and demand, dengan beberapa teknik lainnya, kita udah bisa tahu, oh ini risk-nya cuma $20, nggak apa-apa lah, hilang $20, tapi reward-nya itu sampai $200. Nah, ini yang coba kita sharing nanti di dalam kuliah umum pada hari ini, atau nanti di dalam Trading Coach ID Academy dalam waktu 1 bulan. Teman-teman akan belajar itu semua. Nah, ini contoh lainnya. Kalau misalkan nggak ada indeksnya nih, nggak ada indeksnya, kita nggak tahu arahnya kemana. Nah, ada beberapa teknik yang nanti akan kami sampaikan agar teman-teman bisa trading dengan nyaman. Di mana sih harga jualnya, base entry-nya ada di mana, taking profit-nya di mana. Kadang-kadang kalau kita nggak punya knowledge, harga baru turun misalkan 20 pips saja, kita udah taking profit. Padahal turunnya itu kayak yang GBP JPY ini turunnya itu bisa 500-an pips gitu. Karena dengan adanya knowledge kita bisa tahu, oh ini taking profitnya masih jauh, kita nggak perlu harus taking profit sekarang. Taking profitnya bisa sampai 500-an pips. Nah ini yang nanti teman-teman akan pelajarin juga dan akan kita diskusi setelah ini. Nah ini contoh lain, kalau misalkan nggak ada indeks juga sama dengan beberapa teknik yang coba kita kembangkan, dan banyak yang sudah mendapatkan profit dari apa yang mereka analisis berdasarkan knowledge yang kami sharing. Nah, ini salah satu contoh ketika kita menghitung risk and reward ratio. Artinya trading itu kan kita harus tahu dulu ya. Kalau misalkan trading yang kita lihat itu bukan profitnya dulu. Jadi banyak trader itu kalau misalkan trading, taking profit di mana Om gitu kan. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang trader ini sebenarnya harus tahu di mana stop loss-nya. Jadi ketika kita membuat satu analisis, yang kita hitung itu adalah stop loss-nya dulu, bukan taking profit-nya dulu. Jarang dalam diskusi kita yang menanyakan, ini stop loss-nya berapa ya? Itu sangat jarang terjadi. Jadi begitu dia ini masuk di, misalnya tren udah berjalan setengah gitu ya, dia masuk setengah untuk trend sell misalnya, atau trend buy lah kita bilang. Trend buy harga taking profit itu masih setengah jalan. Dia masuk di tengah tren gitu. Ketika harga retrace turun dikit, itu pasti udah bingung orangnya. Karena dia nggak tahu area stop loss-nya ada di mana, base entry-nya itu ada di mana, untuk buyer area-nya itu ada di mana. Akhirnya dia trauma kambing, nggak bisa tidur gitu kan. Tidur di rumah sama istri juga saling membokongi gitu, karena pusing.
Nah, ini yang nanti akan kami sharing supaya kita bisa mendapatkan satu momentum di mana enaknya kita entry buy, di mana enaknya kita entry sell, taking profitnya seperti apa, risk and reward rasionya gimana. Jadi dengan kita mengetahui risk and reward rasionya, misalkan pada satu pair ya, kayak di layar ini, ada GBP AUD yang kita hitung. Kita hitung bahwasanya pada kondisi yang ada sekarang, kita akan entry di harga, misalkan harga berapa dengan lot berapa. Kalau misalkan analisis ini nggak berhasil, kita akan tahu kita akan loss sebanyak 167 US dollar. Sanggup nggak kita loss 167 US dollar? Kalau misalkan teman-teman mikir, waduh gede banget ya, 167 US dollar, mungkin sekitar hampir 3 jutaan. Waduh, gua nggak sanggup deh kalau misalkan 167. Artinya apa? Artinya yang harus kita kurangi adalah lotnya. Gue sanggupnya cuma hilang 50 dolar. Ya udah lotnya kita kurangin gitu. Lotnya jadi 0,30, 0,20 gitu ya. Nah, di situ kita udah hitung dulu risknya ketika kita mau namanya juga ini ya bisnis ya. Mau bisnis trading, mau kita jualan kelontong, jualan bakso, kayak Bu Mega bilang ya, jualan bakso atau jualan siomay, pasti ada risknya. Nah, setelah kita udah tahu risknya, baru setelah itu kita hitung reward-nya. Nah, dari analisis-analisis tadi ada supply and demand, Elliott wave, ada mungkin pakai harmonic pattern, pakai chart pattern. Kita udah tahu nih dengan satu lot taking profit di harga sekian, maka kita akan profit sebanyak 662 US dollar. Nah, itu dengan asumsi satu lot tadi. Tapi ketika kita kurangi tadi lotnya jadi 0,2 atau 0,3, artinya kan nilai ini juga akan berkurang. Nah, ini balik kembali ya. Tapi nanti ada kamus yang kami coba sampaikan ke teman-teman terkait dengan kalau misalkan equity kalian, misalkan 1000 US gitu ya. Kalian itu normalnya trading di lot berapa. Nah, itu nanti biasanya kami sampaikan kamus panduan tadi. Jadi kalau misalkan modal sahamnya sebanyak 20 juta atau 50 juta, kalian bagusnya tradingnya seperti apa. Nah, ini ada panduannya di dalam Trading Coach ID Academy juga. Nah, ini contoh-contoh ketika kita udah memahami bahwasannya ini posisinya adalah posisi momentum untuk entry. Kita bisa entry di harga berapa, risk reward-nya seperti apa. Nah, jangan lupa juga ketika kita udah dapat momentum untuk sell tadi atau untuk buy, itu profitnya kita kunci. Nih, kadang-kadang ada yang suka kelupaan gitu kan. Ada teman-teman yang curhat, Om tadi udah profit sekian, udah sampai 50 pips, terus sekarang hilang gitu. Makanya yang namanya pasar, itu kita nggak bisa prediksi apakah harga akan langsung sesuai dengan target analisis kita atau tidak. Nah, artinya begitu kita sudah mendapatkan satu momentum, kita udah entry, dan udah kelihatan nih biru-biru di dalam layar gitu ya, kita udah senyum-senyum, jangan lupa itu dikunci profitnya, kecuali kalian punya harga yang memang itu sangat terbaik untuk kita jaga. Nah, contoh kayak di atas ini ya, ada harga yang paling bagus, SL-nya nggak apa-apa, kalian taruh di paling atas sini aja. Tapi untuk yang lain, yang udah di setengah jalan harga, itu baiknya dikunci dulu, karena momentum berikutnya nanti kita akan dapat. Ketika terjadi retracement, kita akan dapat momentum lain. Nah, supaya kita tidak kehilangan equity, maka kita kunci dulu. Gunanya apa? Begitu dapat momentum yang lebih baik, modal kita tuh masih ada untuk pasang yang tadi, ya. Nah, itu yang kadang-kadang dalam beberapa diskusi banyak yang sering kelupaan gitu di dalam trading, terus kita lupa kunci. Bahkan di dalam saham sendiri banyak yang curhat gitu, nih udah profit terus hilang gara-gara marketnya ya mungkin ada satu berita besar, terus indeks IHSG-nya turun dan beberapa sektor lainnya terdampak sangat signifikan turunnya, akhirnya hilang profitnya.
Nah, itu karena lupa pasang namanya trailing stop. Kalau di forex kita pasang SL-nya, kalau di saham itu kita pasang trailing stop. Cuman kalau di saham itu mungkin buat teman-teman yang belum pernah trading saham, pasang trailing stop itu juga satu kerjaan yang kira-kira bakal menghabiskan waktu karena kita harus ngetik manual. Kalau di forex kan begitu ada harga, kita tinggal tarik ya, SL-nya ada di mana, tinggal tarik aja udah keluar gitu SL. Tapi kalau di saham itu kita hitung kondisionalnya, kalau turun sekitar 5%, kalau harga di bawah 5.000, kalau harga sekian dengan volumenya sekian, maka kita akan sell. Jadi di aplikasi yang ada di saham itu kayaknya benar-benar membuang waktu kita sehingga kadang-kadang banyak yang lupa. Tapi karena itu isinya adalah uang dan itu adalah bisnis, semua itu sebenarnya harus tetap kita jalankan. Mau itu di saham kita menghabiskan waktu 1 atau 2 menit, atau misalkan di forex ya, ketika kita udah mendapatkan satu posisi yang bagus, nah itu yang harus kita kunci. Biasanya kalau misalkan di dalam forex, kalau di awal entry, kami selalu dengan menggunakan teknik kayak advance setup atau ada supply and demand itu 20 pips ya. 20 pips itu resiko pertama. Tapi kalau misalkan nanti udah turun, udah naik atau kebalikannya, itu nanti kita kunci sesuai dengan di mana harga kita entry. Nah, kalau untuk yang forex, kalau yang saham, itu biasanya ketika sudah naik di atas 5%, ya, kalau harga udah naik di atas 5%, itu di 2% atau 1,5%-nya itu kita kunci. Artinya nggak apa-apa kalau nanti ada retracement dan ada momentum lagi kita beli. Tapi minimal modal tadi udah selamat dulu, dan nanti kita kawal lagi dengan beberapa teknik yang nanti kita pelajarin. Nah, itu tinggal nanti kita beli ulang. Jadi nggak usah khawatir, istilahnya bukan kayak pacaran ya. Biasanya kan kalau orang habis pacaran putus gengsi gitu, balikan sama mantan gitu ya. Jadi kalau di dalam trading itu nggak usah gengsi. Harganya bagus, masih ada momentumnya, ya kita tinggal beli atau jual lagi. Ini bukan pacaran gitu. Biasanya nanti kalau pacaran kan diomongin tuh, wah itu mantan masih balikan gitu ya. Oke, nah untuk di saham, kalau kami lihat dalam 2 minggu terakhir ini, ada beberapa sektor yang mungkin menarik ya buat teman-teman untuk dilihat. Pertama ada sektor yang konstruksi ya. Itu ada Adikarya, ada PTPP, ada WG, ada Wika, macam-macam. Nah, ini kami lihat ada satu momentum harga ini akan reverse. Pertama karena trennya udah break dari tren turun, ya. Trennya udah break dari tren turun. Yang kedua, mungkin karena IKN kali ya. Jadi udah mulai kemarin itu kan udah disahkan juga untuk yang Grand Design IKN ke depan, dan juga perusahaan-perusahaan BUMN khususnya yang akan menangani kegiatan atau proyek-proyek di sana. Nah, ini di dalam chatnya juga, walaupun laporan keuangannya ini kita belum dapat secara pasti, tapi di dalam chatnya itu kayak Adikarya atau PTPP atau WSKT atau Wika ya, yang besar-besar, bahkan yang beton-beton anak perusahaannya juga sama, trennya break. Nah, ini kita lihat trennya break, harga momentumnya kita juga udah dapat di sini ya, harga momentumnya. Dan kalau trennya break, itu biasanya diawali dia tidak lagi membuat lower low ya. Ini ada low, ada lembah, lembah, lembah. Nah, begitu dia naik, dia turun tuh nggak membuat satu lembah baru yang lebih ke bawah. Nah, itu adalah gejala awal dari trend reversal. Nah, nanti akan kita lihat apakah
Kalau misalkan Adi itu berhasil break dari sini, itu udah konfirmasi sektornya saham ini akan bullish. Jadi bukan hanya target di Fibonacci Golden Ratio 1618, tapi bisa jadi nanti sampai ke 427 di atas ini. Nah, ini tinggal konfirmasi kalau nilai yang ada di sini nanti di break di harga ini ya. Kalau di harga ini di break, maka mungkin kita akan mendapatkan satu momentum sektor ini itu akan strong bullish. Nah, untuk tahap awal kita masih bisa menunggu nih ada di hari Senin ya. Ini masih ada resisten yang harus dia break. Kalau ini turun lagi ke sini, teman-teman bisa ambil di 735, di 705 atau di 60 ya, 680. Nah, kalau turun lagi ke sini, teman-teman bisa ambil nih dengan target 875, target pertama. Tapi target berikutnya, kalau ini break, itu stronghold. Jadi teman-teman hold aja sampai benar-benar dia mencapai target maksimalnya. Kalau untuk sekarang baru early ya, baru gejala awal dia untuk breakout, dan dikonfirmasi tidak ada lagi yang namanya lower low. Nah, ini bahkan sekarang ini sudah membentuk, sorry ya, ini ada yang bocor, aku coba mute. Ya, sekarang ini dia udah membentuk satu lembah baru yang lebih tinggi. Nah, tinggal kita menunggu konfirmasi ini di break, maka sudah terdapat nanti di dalam market structure teman-teman akan belajar itu. Untuk konstruksi lebih nyamannya pakai yang BUMN aja ya kan, BUMN juga banyak. Banyak banget gitu kan, ada ini ya Adi, Wika, PTPP, ada USKT, bahkan anak perusahaannya yang beton-beton itu juga bagus-bagus juga kan, ada WG, ada Weton, ya ada macam-macam lah, ada banyak. Bagusnya fokus yang BUMN aja, karena yang dapat proyek dari pemerintah itu rata-rata BUMN. Jadi lebih enak kalau misalkan kita trading yang udah jelas-jelas aja. WSBP juga BUMN, itu anak perusahaannya juga. Ya. Nah, selain konstruksi, lainnya yang menarik itu adalah saham konsumer. Nah, mungkin teman-teman udah lihat ya, Unilever. Unilever itu benar-benar udah sampai dasar itu. Kalau misalkan kita simpen dalam waktu yang lama, kayaknya itu bakal, nggak tahu, mungkin kalian bakal jadi miliarder kali ya di 20 tahun ke depan. Harga hari ini mungkin 20 tahun ke depan tuh kita nggak akan dapat lagi kayak Unilever. Terus juga ada Mayora ya, ada Mior. Mior juga bagus, masih dalam kondisi baru breakout. Jadi kalau ada koreksi teman-teman bisa ambil. Nah, sekarang ini menjelang Idul Adha. Ya, biasanya menjelang Idul Adha itu pada buat opor ayam, pada banyak olahan yang terkait dengan ayam-ayaman yang udah mulai kelihatan tuh kayak apa? Japfa minggu kemarin udah breakout. Jarum Tokohan juga sama ya. Terus juga Malindo Feedmill juga sama. Nah, itu udah semuanya itu udah konfirmasi breakout. Artinya kalau misalkan nanti kalian minggu depan itu mungkin ada sedikit koreksi dari indeks dan kalian melihat ada koreksi pada saham-saham yang baru breakout, itu kalian bisa mengambil saham itu untuk membeli. Jadi ada baiknya kalian itu tidak membeli pada saat running trade atau pada saat harga itu sedang breakout dan udah selesai breakoutnya, udah jalan gitu. Tapi ada bagusnya kita belinya itu pada saat koreksi. Nah, kalau misalkan baru breakout dan kalian mau ngambil posisi, ya mungkin bisa dialokasikan 30 atau 40% dari equity khusus untuk sektor itu ya. Nah, khusus untuk sektor itu kalian bisa beli 30 atau 40% dari equity yang kalian alokasiin untuk sektor itu. Tapi nanti kalau misalkan terjadi retracement, dia turun, nah itu momentum kalian untuk menambah posisi, kalau bisa di 60%-nya kalian ambil di situ. Karena udah konfirmasi tiga malah tadi, ada CP, ada breakout, ada Japfa, ada
ada Malindo Fit Match. Nah, itu bisa kalian gunakan momentumnya. Teman-teman yang mau kami sampaikan terakhir, kalau kalian pengen belajar teknik-teknik tadi, pengen menjadi trader yang mandiri, kami ajak teman-teman bisa bergabung di Trading Coach Academy ya. Untuk batch 15, sekarang udah batch 15. Nanti malam kita akan belajar modul pertama. Jadi kalau berminat nanti bisa kontak saya aja di Telegram. Nanti akan saya sampaikan cara-caranya dan kita akan belajar nanti malam. Ya. Nah, karena Om Han kayaknya udah join. Om Han, udah selesai sholatnya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Dokter? Sehat selalu. Masya Allah. Masih kandidat Om, belum belum promosi dong. Ya Allah. Ini kita ada Luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan kuliah, ngambil disertasinya, masih bisa bimbing kawan-kawan ini. aduh. Thank you untuk Pak Mahfud ini, Pak Dokter ini, kawan-kawan nih. Ya, mohon doanya Om, teman-teman semuanya ya, biar cepat lulus. Pusing. Kalau ada bantuan-bantuan Om, lumayan kan buat ongkos disertasinya. Siap-siap. Om Han, kita ada 48 peserta hari ini. Tadi mereka juga nungguin nih Om Han untuk sharing untuk kuliah umum kita Om. Siap, siap. Tanpa menunggu lama-lama, waktu dan kesempatan pada pagi ini kami serahkan buat. Balikin lagi tuh. Oh, ada yang bocor. Videonya ada di mana? Silakan Om Han. Ini mikrofonnya matikan dulu. Sudah saya mute Om. Silakan Om. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana ya, menjelang siang. Di sini sudah siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya, supaya kita bisa beraktivitas dengan baik untuk semua hal yang produktif. Teman-teman semua, Trading Coach sudah mulai lagi di batch 15 dan kita akan mempelajari seperti yang tadi dijelaskan panjang lebar sama Pak Kepala Sekolah ya, Pak Dokter ya. Jadi kawan-kawan bisa menimba ilmu dengan luar biasa pengajar-pengajarnya Trading Coach. Ada calon dokter ya sebentar lagi insya Allah Pak Mahfud, semoga sukses. Bawa teman-teman juga untuk sukses ya. Nah, langsung saja. Di Trading Coach itu mempelajari tentang technical analysis, di mana di technical analysis itu kelihatannya banyak sekali ya yang harus dipelajari. Tapi terkait dengan technical itu sebenarnya kita mempelajari perilaku harga atau di bahasa Jawanya itu price action ya, seperti itu. Jadi kita mempelajari perilaku harga kayak apa yang dinyatakan dalam bentuk candle. Karena kita mempelajari perilaku harga, itu sebenarnya kita mempelajari banyak hal tentang pola. Nah, dari itu kalau misalnya kita mempelajari tren konvensional, itu pakai tarik garis lurus, tren naik, dari lembah ke lembah, dan seterusnya. Kalau di technical yang modern, itu masih dipakai yang dulu. Itu yang dulu itu tarik garis tren, itu vertical analysis ya. Jadi membuat garis-garis vertikal yang dimiringkan gradiennya. Jadi kalau gradiennya positif tren naik, gradiennya negatif tren turun. Nah, akhir-akhir ini berkembang supply and demand, berkembang juga dengan pola-pola reversal. Awal dari reversal kayak apa? Terus kemudian berkembang pula teori breakout and pullback seperti itu. Nah, ini akan dipelajari semua di Trading Coach ya. Selain itu, saya juga bikin wahana, sarana buat teman-teman semua, yaitu Hansu TV ini, perkembangan dari Hansu Signal Scanner, di mana di sana nanti ada bagaimana sih cara menganalisis. Sengaja saya nanti di cara menganalisisnya itu
pakai suara dan pakai tarik-tarik garis gitu ya, gambar-gambar cat, sehingga teman-teman bisa pelajari di situ di Hansyu TV. Teman-teman mahasiswa Trading Coach juga bisa akses ke sana karena memang itu digunakan untuk media pembelajaran buat teman-teman trader kita semua. Sehingga teman-teman bisa apa ya, mengambil pelajaran di situ. Jadi kalau misalnya bagaimana sih menganalisisnya, supply and demand kayak apa, biasanya saya ceritakan di situ. Juga ada tips dan trik di situ. Nah, itu wahana kita untuk belajar. Kenapa harus belajar? Tadi sudah banyak disebutkan oleh Pak Mahfud, saya juga nggak panjang lebar. Itu membuat kita pede diantaranya seperti itu. Kemudian kita bisa mengukur yang penting risk and reward-nya. Kita bisa mengukur di mana risk and reward-nya, mengatur MM-nya. Teman-teman, saya akan berbagi sedikit. Saya sudah bisa share ini ya, papan tulis ya. Sudah Om, silakan Om. Saya ke whiteboard. Nah ini, mudah-mudahan nampak ya. Itu tadi Pak Mahfud sebut awal dari tren di ADI ya. Tempo hari sebelum itu juga saya sudah posting di grup ya. Jadi tren ini yang terpenting buat trader itu apa sih dimaksud reversal? Gitu ya. Nanti kita akan belajar di sana di Trading Coach. Atau penerusan, continuation, penerusan aja deh, penerusan. Reversal dari sebuah tren. Ini berarti terkait dengan apa? Penerusan tren. Ini semua terkait dengan pola tren ya. Nah, saya akan coba kupas, mudah-mudahan selesai nih 1 dan 2 ini di hari ini. Nah, reversal itu kalau kita belajar nanti ada supply and demand, kalau misalnya tren begini nih. Nah, ini awal reversal, biasanya di sebelah kiri, ini ada demand ya. Ada demand. Atau ada supportnya. Ada supportnya. Tapi bisa diawalin, pada saat harga mau menyentuh demand atau support ini, lembah sebelumnya ke sini, itu jaraknya semakin pendek, semakin melemah. Tapi kalau di awal tren ini makin jauh ya, lembah ke lembahnya itu makin dalamnya, jaraknya jauh. Berikutnya jauh lagi, berikutnya jauh. Begitu masuk ke mendekati demand atau ke supportnya ini semakin menyempit dan biasanya ada ini. Base. Ya. Yaitu drop, base, drop. Diawalin di menjelang reversal biasanya ada itu. Nah, ini yang dimaksud dengan di teori Bitsoft ya. Itu ada akumulasi dan distribusi. Nah, ini sebenarnya adalah drop, base, drop gitu ya. Atau ya drop, base, drop gitu ya. Drop, base, drop yang posisinya terletak di dekat demand atau di dekat support dan lembah sebelumnya dengan lembah di base ini semakin dekat jaraknya, itu menandakan satu hal yang akan terjadinya reversal. Tadi contohnya di ADI ada, di emas juga ada. Nanti kita tercat. Nah, pengamatan ini butuh latihan supaya kita experience di sana ya, butuh latihan. Yang pertama dilatih adalah bagaimana memetakan SND-nya, karena kita perlu area ini, atau SNR-nya, karena kita perlu area ini. Bagaimana mengamati struktur market, SM. Kita akan diajarin sama Pak Mahfud semua di Trading Coach. Saya thank you sama Om Mahfud. Jadi akan diajarin di situ semua, kemudian base-nya. Nah, terus kemudian di sini kalau kita tarik garis, ini ada breakout yang tadi disebutkan. Pada saat breakout ada candle pull, kemudian sampai ke puncaknya dia pullback. Retrace ya.
retrace, pullback. Ini pullback-nya sampai di mana? Di sini pastinya nantinya ada base lagi. Sebelum naik nge-break ini ada base lagi, rally, base rally. Nah, pattern inilah yang sangat penting sekali untuk dikenali sebagai pattern reversal, sehingga kita bisa ikutan buy di sini setelah pullback, ya, setelah breakout dan adanya pullback. Ini seringkali terjadi. Baru setelah itu kita ngamatin pattern penerusan tren, atau yang seringkali disebut impuls. Nah, bentuk impulsnya kayak apa di sana juga akan dipelajari. Kita masuk sekarang penerusan tren. Jadi kalau misalnya begini, terus kemudian dilawan, terus kemudian misalnya ada juga base lagi, ini kan di break, terus kemudian tren lainnya ini di break, kemudian ini pullback ke rally, base rally, gitu ya. Jika pullback ini gagal break lower ini, tadi tidak menciptakan lower baru yang lebih dalam, tadi Pak Mahfud bilang. Jika tidak menciptakan lower baru, ya. Nah, kalau ada harga di sini berarti tercipta new lower, gitu ya, new lower. Nah, ini tidak terjadi, maka confirm dong. Di sini nanti ada barang di base ini atau nanti ini di support. Ini biasanya ada mulai candle ada CEC, ya, ada CEC. Ini juga akan dipelajari. Ada CEC di sini yang menyebabkan dia confirm untuk naik. Nah, untuk impulsnya atau penerusan trennya itu ada 3 jenis. Yang satu leading diagonal. 2 namanya impuls sendiri, impuls. Dan yang ketiga ending diagonal. Gitu ya. Karena ini barusan pullback dan masuk ke sini, bisa berbentuk leading diagonal atau bisa berbentuk impuls langsung. Gitu. Bagaimana nih itunya leading diagonal dan impuls? Sebentar saja nih, secara garis umum. Jadi kalau ada leading itu, kalau ada naik, turun, kemudian naik, turun. Nah, ini katakan ini ke 1, kenaikan ke 1, retrace, kedua, naik lagi 3, retrace ke-4. Persyaratan leading diagonal yang di awal after pullback tadi, ini pullback, ini break, itu 4 ini masuk ke area 1, ya, gitu. 4 di area 1 dan 2. Nah, kalau terjadi seperti ini yang dimaksud dengan leading, ya, leading diagonal. Awal dari sebuah tren impuls, karena tadi leading diagonal adalah bentuk kategori pattern impuls. Formulanya 4 dan 1. Masuk ke area 1. Jadi dia bentuk dari impuls. Jenisnya leading diagonal. Akan dipelajari di sana, trading course. After ini dia akan koreksi lagi. Koreksi lagi menjadi B. Ini bisa 1 atau A, ini bisa 2 atau B. Polanya apa? Koreksi ABC. ABC, gitu ya. Nah, itu akan dipelajari. Sehingga di sini nanti ada pembalikan. Ada berarti di sini di area ini seperti tadi pola reversal. Kalau kita zoom, nah ada break begini. Dia masuk lagi menuju sini. Itu ya.
Jadi reversal dan impuls itu selalu terjadi di market. TF berapa yang akan kita jadi patokan? Hukumnya sama. Di TF1 sampai monthly itu sama. Pola-pola ini terjadi semua di semua TF. Tinggal kita mau main di mana. Oke. Coba kita lihat ke chart. Chart mana nih? Ada yang request? Kita identifikasi backtest, mana yang reversal dan mana yang kelanjutan. Ada request? Saya langsung aja kalau request, angkat mikrofon, kita bicara. Uje. Siapa nih? Dia. Ada hadiah nggak Pak Mahfud? Hari ini nggak ada, Om. Nggak ada. Buru-buru kita buatnya. Oke. USD CPY. Sebentar, lagi signal. Itu kelihatan ya? Belum berganti layarnya, masih XAU, Om. Itulah. Mesti dipancing-pancing dulu kayaknya kalau di Papua, Om. Ya udah. Ini dia. Ada. Ini dia. Nggak jalan juga. Saya hapus dulu nih. Ampun dah. Signalnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini kan ada rally base rally nih. Ya. Yang akhirnya di break. Ya. Rally base rally menjelang titik puncaknya. Ini makin pendek. Ya, makin pendek. Ke sini dan makin pendek. Makin pendek. Jadi ini ada bentuk reversal. Begitu di engulf, dia masuk ke ini base rally ini yang menjadi after di engulf itu menjadi flip ya, menjadi flip jadi supply. Kalau kita perkecil lagi, ini misalnya di sini ya. Ini ada drop, guys, drop, gitu ya. Ada drop, drop. Ini di H1 berperan kan di time frame. Jadi begitu ada fenomena yang mendekati di sini, puncaknya semakin mengecil, ya, puncaknya semakin mengecil. Oke, ini ke sini kan jauh, ke sini sudah mulai dekat. Ya. Ada rally base rally. Di engulf lah sudah. Artinya ada teori reversal yang terpenuhi. Masuk di situ, ambil posisi cari supply terdekat di sini. Ini ada supply masuk di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini masuk ke sini, naik, ada nggak drop base drop di sini? Nggak ada ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah sebuah hanya sebuah koreksi, sebuah koreksi.
Kalau dia mau bull lagi ke sana, berarti dia harus angkat ini. Ini kalau digedein kan, nah, harus break ini. Karena tadi teorinya kalau tren turun, ada drop base drop, kemudian jadi engulf, ya, bisa jadi ini sebuah awal dari reversal. Nah, ini tren turun di H1. Ini pertahanan nih. Karena ada drop base drop. Ini reject. Jadi teorinya seperti itu. Untuk melanjutkan tren bagaimana? Nah, polanya tadi bisa kalau ini berpola impuls itu dia modelnya adalah seperti channel. Nah, modelnya seperti channel. Tapi kalau dia berpola leading diagonal, kalau ini disebut 1, 2, 3, 4-nya belum masuk ke area 1. Ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah polanya pola impuls. Persyaratannya di channel ini nggak boleh break. Jadi perlu apa? Tadi stop loss. Oke, berarti ini nanti kita akan definisikan. Di sini ada support ya. Support di engulf ini menjadi flip, menjadi resisten. Oke. Seperti itu. Oke, kalau bisa saya gambar lagi. Ini ada rally base drop. Nah, kenapa? Karena ini menghasilkan lower baru ya, ngebreak yang ini lower baru. Jadi ini menjadi base pertahanan atau supply yang membuat seller dengan stop loss zero. Ini UJ. Jadi kiraannya begini kalau diterangkannya. Dia bisa berpola impuls dengan membuat channel sebegini, di sini over buy-nya, overbought-nya masuk ke sini. Ya. Bisa turun ke sini ke bawah. Karena di situ ada base. Kalau polanya impuls, kalau polanya leading diagonal, kalau ini ABC ini 1, 2, 3, 4-nya masuk ke ruang sini. Ya, bisa leading diagonal. Bisa impuls, kalau dia masuk ke resisten ini bisa menjadi sebuah leading diagonal karena syaratnya leading diagonal 4 tuh masuk di area 1. Memungkinkan untuk ambil posisi sell. Ya, ini struktur seperti itu. Ini juga ada di dalam ini juga ada hal yang sama juga. Yang akhirnya di engulf ya, yang akhirnya di engulf. Pemicunya ya ini. Pemicu yang memutuskan engulfing ini. Ada rally based rally di mana puncaknya semakin berdekatan, ini sama ini sudah semakin dekat, ada rally based rally, itu tandanya mau reversal. Tetap juga harus ada yang dijelaskan Pak Mahfud tadi, stop loss. Ada lagi, selain UJ, ini langsung digambarkan seperti itu. Teori tadi tentang reversal dan penerusan langsung digambarkan di sini. Silakan. Yang ramai kayaknya XAU ya. XAU US dollar. Nah, ini nih. Ini lembahnya makin kecil ya. Kemudian dia ada di H1. Di H4 sama saja sih.
Nah, ini kan macam drop, base, drop ya. Kemudian di N-graph nih. Di N-graph. Ini juga di N-graph pula di sini kan. Ada drop, base, drop juga di N-graph juga. Di N-graph juga. Ya, kasarnya begitu. After di N-graph, dia pullback. Pullback ke sini. Ya. Di situ dia naik. Nah, ini ciri reversal tuh seperti ini, lembahnya semakin turun, semakin pendek. Terus di antara lembah ini ada drop base drop. Nampak banget ya, nampak banget. Polanya apa ini? Ketika dia sudah di N-gap, persyaratan leading terpenuhi enggak? Terpenuhi ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4-nya di sini. Masuk di area 1 ya. Di bawah 1 tuh masuk, ini 0. Nah, sekarang yang ini. Ada nggak nih reversalnya? Polanya untuk masuk ke sana, ke atas. Cari di 15 menitan atau di satu hal. Ada kan ini? Drop, base, drop, drop, base, drop. Ya, lembahnya makin mengecil. Ini lembah, ini lembah, ini lembah. Jaraknya makin sempit. Ini di break, ini di break, ini di break. Nah, berapa kali drop, base, drop? Ya, saya gambarkan biar jelas. Ini ada drop, base, drop. Ngintip ya di H1. Ada lagi. Saya pakai bodinya aja deh. Ya, ada lagi. Ini pullback-nya kan? Pullback-nya. Ini sebenarnya di area demand-nya di sini. Demand ini lebih dominan dari supply-nya hingga menghancurkan resisten ini. Jadi dia masuk, demand yang di sini ada drop base rally, drop yang abu-abu ini, menjadi demand kenapa? Karena dia menghancurkan resisten ini. Nah ini saatnya pullback. After dia menghancurkan resisten ini, menjadi pullback, ya masuk sini. Paham ya? Jadi ada drop base drop yang sudah dihajar, lembah-lembah ini juga sudah dihajar. Kemungkinan untuk reversal ada, ya kemungkinan reversal ada. Polanya kalau dari sini, tren ke sini, bisa leading diagonal, ya. Kayak ini 1, 2, 3, 4-nya masuk di ruang 1, ya. 4-nya di ruang 1. Sehingga 5-nya ada di sana. Ya. Kemudian yang ini compression atau dia ending diagonal. Ini kan impuls nih. Ini pola impuls, ini pola ending diagonal. Banyak sekali nanti yang dipelajari di trading course. Jadi kenapa ini pola ending? Ini saya sebutkan di sini pakai angka saja deh. Kalau ini 0, 1, 2, 3. Nah, ini 4-nya masuk ya. Masuk di area 1 dan 2. 5. Ya. Dari 5 ke atas sini, kalau kita forecasting ke atas, ada nggak drop, base, drop? Ada nih, drop, base, drop nih. Di N-gap ya, di N-gap. Ke 15 menit. Nah, ini dia. Sudah di N-gap. Tinggal lihat pola. Kurang lebih seperti itu. Jadi preparing untuk buy. Kalau ini diperpanjang berarti
Nah, stop loss ada di bawah yang pink. Ini sebenarnya pola ini dipelajari polanya Bischoff ya, ada akumulasi dan distribusi. Seperti itu. Tapi dengan mempelajari pattern tanpa harus menghafalkan apakah ini akumulasi atau distribusi, di trading coach akan dibahas lebih detail. Sasaran di sini menjadi sebuah sasaran yang pendek, tetapi ini drop base drop ini sudah diuji dan tidak fresh lagi, kemungkinan besar bisa hancur. Kita lihat di H4 4 jam. Nah, seperti ini. 4 jaman di sini dia akan reversal, di sini sudah ada drop base drop yang lembahnya semakin pendek, ada drop base drop yang di engulf ya. Ini proses pullback-nya seperti itu, dan ini 1 2 3 4 5 ini adalah kalau saya kasih notif A di sini, nanti akan dipelajari. A itu impuls, kemungkinan impuls itu adalah polanya tadi pola leading dan pola impuls sendiri. B itu koreksi polanya bisa ending diagonal. Nah, ini berpola ending diagonal B. Tinggal nanti melanjutkan pola impuls lagi, apakah dia polanya langsung impuls yang kayak gini nih. Ini yang kayak gini. Ini kan channel nih, tadi disebutkan channel ya. Ini pola impuls. Ya, channel. Nah, ini pola impuls. Nanti bisa saja ke depannya ini menjadi sebuah impuls. Sorry. Ini dia. Bisa berpola sebagai, jadi harus ada forecasting. Nah, di 15 menitan nampak perpanjang ke kanan. Oke, bisa seperti itu. Tentunya dengan stop loss ya. Stop loss-nya ada di oranye. Apa? Ya, merah, muda. Oke, ada pertanyaan nggak? Teman-teman semua, pola-pola kayak gini nih dipelajarin di trading coach. Pak Mahfud sudah bikin silabinya, technical analysis dibina oleh 3 orang, satu kepala sekolahnya Pak Doktor, saya dan Pak Boy. Sebenarnya ada satu lagi Om Kapak, tapi Om Kapak jarang ngajar. Beliau seringkali hanya memberikan motivasi kepada trader-trader muda. Oke, kalau nggak ada, saya serahkan lagi ke Pak Mahfud. Oh, ada euro US dollar. Euro US dollar. Yang untuk luar rekannya saya publish juga. Saya hapus dulu ya. Ini apa ini? Rally base rally di NGAF ya. NGAF ya. Di break. Lemahnya sudah semakin pendek ya. Ini sudah pullback. Sudah pullback. Polanya bisa berpola triangle ya. Kalau ini
diperpanjang ke kanan, pola triangle ini ada di ini. Triangle kalau diawalin dari big candle, tiangnya akan menjadi ini ada drop, base drop, sudah dilawan. Oh, belum. Memungkinkan pullback. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, tentunya dengan menunggu ini breakout. Menunggu breakout, pullback-nya menjadi open posisinya. Banyak kali. Banyak kali. Oh, will. SAU sudah, oil, SAU sudah, euro sudah, oil. US, oil. Si Lisa nih biasanya. Nah, ini kemarin ya, yang prediksinya coretannya masih ada, dia nggak sempat sampai ke sini, ke base, langsung drop. Ini adalah satu leading diagonal yang tadi saya jelaskan tadi. Dia akan mengakhiri sebuah tren yang ini. Kalau lihat dari polanya, ABC ini adalah flat saja, di flat, jadi sasarannya ada di C. Nah, short term ini ada drop, base drop. Ya, nanti diperhalus saja sendiri. Ini nah, shadow ini yang dimaksud dengan flag limit kalau pernah baca flag limit, yaitu jika ada drop, base drop, terus kemudian baru pertama kali dikunjungin, first to back, itulah flag limit. Ya, pertama kali dikunjungin itulah flag limit. Biasanya kalau flag limit sudah dikunjungin, dia akan uji ini. Kan ada drop, base drop. Ya, kalau dia lolos juga, tinggal yang ini. Yang ini adalah si isi. Dua candle ini. Saya kasih warna beda. Nah, yang ini si isi. Supply juga. Jadi di sini memungkinkan terjadi yang kita seringkali kita kenal manipulasi market. Kalau kita masuk ke H1-nya, ini adalah satu pergerakan compression ya. Compression di mana ini yes, compression. Ya. Area di sini untuk area melanjutkan sell. Memang jangka panjangnya di H4-nya itu adalah turun ya. Sampai di sini kita ambil posisi sell. Stop loss ada di atas isi ini. Oil. Teorinya apa tadi? Kalau misalnya drop base drop ini di break, ya sudah reversal ke atas karena tadi dijelaskan teori reversal itu biasanya diawalin adanya drop base drop yang lembahnya semakin dekat. Nah, kalau ini di break, ya sudah tandanya dia akan memulai tren turun. Maka disiplin di sini, ambil sell di sini, stop loss-nya di situ. Ya, sell satu. Kemudian apa? Ini adalah sebuah pergerakan ending diagonal. Ini masuk ke C. Kalau globalnya ABC ya, ABC. Oke. Oil sudah.
USD CHF. Om Mahfud, saya sampai jam berapa, Om? Sampai 11:30 Om. Bentar lagi. Masih lama sih. 7 menit lagi Om. 7 menit lagi ya. Apa nih, Bitcoin? Mungkin Bitcoin dulu. Kalau yang lain GU, EU kayaknya polanya hampir sama. Ya, siap. Bitcoin. Nah ini teman-teman, di satu jaman bolehlah. Ini juga ada nih, drop base drop dilawan. Cuman yang drop base drop yang di sini, kalau kita lihat di H1, ini nampak nggak drop base drop. Tapi kalau kita lihat di daily, nah ini kan ada drop base drop. Ya. Ini belum di break. Belum di break. Belum juga dikunjungin plus to back-nya. Nah, nanti dirapikan sendiri. Ya, belum dikunjungi. Jadi bisa jadi masuk sini dia drop lagi. Drop lagi. Dan jarak lembah ke lembah masih tinggi-tinggi. Ya. Masih tinggi-tinggi. Kalau lihat di belum kena ya. Baru sampai kena di fake out ya. Baru sampai kena di fake out. Nah, baru sampai di fake out. Ke demand-nya belum kena. Ke demand-nya belum kena. Nah, bocorannya ya ini tingginya kan lebih. Ya. Backtest. Rally base rally GNG ya. GNG. Hancur. Jadi kalau mau jadi tren naik, harus hancurkan ini. Kalau nggak hancur, dia akan turun ke sini, baru kita bisa ngambil posisi untuk buy dengan stop loss kecil. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Saya serahkan lagi ke Pak Mahfud pesan apa ini tadi? Arah pergerakan harga dan teman-teman semua, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita saling memotivasi saja untuk selalu upgrade teknikalnya, dan wadahnya ada di Trading Coach. Kita bisa diskusi di situ berbagai macam tentang reversal, continuation, dan seterusnya yang akan dibina di Trading Coach oleh 3 pembina. Dan ini satu Trading Coach sudah lama, sudah berpengalaman juga. Banyak sekali hasil dari teman-teman yang sudah belajar di Trading Coach bisa trading mandiri. Oke Pak Mahfud, saya kira sampai di sini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Om Han. Teman-teman, kita berikan applause ya buat Om Han. Klik di reaction. Ada applause-nya. Jazakallah khairan kasiran Om Han, luar biasa. Amin, amin. Saya minta rekamannya boleh ya Om? Boleh. Nanti saya posting di Hanshu TV. Siap. Gitu. Setelah ini saya share Om. Ya. Tadi teman-teman udah melihat ya bagaimana Coach Han itu dengan waktu 2 menit aja kita udah bisa melakukan analisis terhadap saham, forex, komoditi, dan bahkan kripto ya. Nah, ilmu yang sama juga nanti teman-teman bisa belajar selama 1 bulan. Kita bertemu di Trading Coach ID Academy. Yang berminat untuk belajar malam ini bisa bergabung, kontak saya. Tanpa
apa ya, udah jam 11:30 juga, mungkin di Papua mungkin udah 2:30 ya, Uman. Iya, udah 2:30. Oke, salam buat keluarga semua, Uman, di sana. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kami sharing bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa sesama trader tetap memotivasi ya, biar kita terus bisa profit bersama di market. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Om. Sama-sama.